Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Deborah Hasibuan dengan NIM 11S23049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 studi kasus dari Praktikum 2 mata kuliah PBO. Pertama-tama saya akan menjelaskan studi kasus pertama terlebih dahulu. Berikut adalah kode dari studi kasus pertama. Jadi di studi kasus pertama itu kita itu diminta mencari dan menampilkan kombinasi pasangan string dari array input yang jika digabungkan membentuk palindrom. Jadi kode berikut ini tuh bertujuan untuk mendeteksi pasangan string dari input yang ketika digabungkan menghasilkan kata yang simetris atau dapat dibaca sama baik dari depan maupun belakang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kode berikut ini. Jadi, pertama itu ada import java.util. Jadi, kode ini mengimpor semua kelas dari library java.util. Kelas yang digunakan dari library ini antara lain scanner, hashmap, arraylist, dan hashset. Nah, selanjutnya nama kelas pada studi kasus pertama ini adalah sk1_11s23049. Jadi di fungsi main ini terdapat beberapa metode. Nah, kita fokus dulu ke fungsi main-nya atau main class. Jadi pada bagian main class ini di dalamnya ada sebuah objek scanner yang dibuat untuk menerima input dari pengguna. Yang pertama-tama itu nanti pengguna diminta memasukkan sebuah integer jumlah yang menunjukkan beberapa banyak string yang akan diinput. Selanjutnya, untuk input next line ini, setelah input next integer ini digunakan untuk membersihkan buffer input. Ini dilakukan karena setelah next integer, karakter new line tersisa di buffer, sehingga perlu dihapus sebelum input string dimulai lagi. Selanjutnya, untuk metode ini, di sini sebuah array R dengan ukuran jumlah dibuat untuk menyimpan string yang diinput oleh pengguna. Setiap string disimpan dalam elemen array, yaitu R. Nah, selanjutnya, yang ini, palindrom map menyimpan palindrom dan pasangan indeks dari string yang membentuk palindrom, sedangkan output list menyimpan urutan palindrom yang ditemukan untuk ditampilkan nanti. Selanjutnya ada palindouble, itu adalah set yang digunakan untuk memastikan tidak ada palindrom ganda atau duplicate. Nah, untuk input close itu tujuannya untuk menutup scanner setelah selesai digunakan untuk menghindari kebocoran. Selanjutnya kita masuk ke metode berikutnya. Jadi pada metode ini, bagian ini adalah inti kode yang mencari si palindromnya. Jadi dilakukan 2 iterasi bersarang dengan indeks I dan J untuk mencoba semua kombinasi. Selanjutnya, dari string yang diinputkan. Kondisi I tidak sama dengan J memastikan bahwa tidak menggabungkan string dengan dirinya sendiri. Setelah itu, setiap dua string digabungkan, RI dengan RJ, hasil gabungan tersebut dicek apakah merupakan palindrom. Jika digabungkan tersebut adalah palindrom, maka disimpan dalam palindrom map beserta pasangan indeksnya. Selanjutnya, palindrom juga ditambahkan ke output list dan dicek apakah sudah ada di palindouble. Jika ada, entry sebelumnya dihapus untuk menghindari duplikasi.
Nah, untuk untuk metode ini, setelah pencarian selesai, bagian ini itu menampilkan hasil palindrom yang ditemukan. Jadi nanti dia akan mengecek apakah ada palindrom di output list. Jika ada, palindrom tersebut akan ditampilkan beserta urutannya. Dan jika tidak ada palindrom yang ditemukan, maka akan mencetak pesan tidak terdapat palindrom. Selanjutnya, jika tidak ada palindrom yang ditemukan, program akan mencetak pesan tidak terdapat palindrom. Selanjutnya, kita masuk ke demonstrasi penggunaan kode. Pertama, kita buka terminal, lalu new terminal. Selanjutnya, kita ketik Java spasi nama kelasnya. Nama kelasnya tadi SK1 underscore, tunggu, ulang dari awal. Java nama kelas SK1 11 S23049, terus enter. No, filenya belum boleh. Ctrl C .java. Ini nama filenya. Java. Nah, selanjutnya kita ketik Java, baru itu SK1 11 S23049. Nah, misalnya nih, kita bikin jumlah string yang akan kita masukkan itu 3. Selanjutnya, kita masukkan stringnya, misalnya, aba, terus xyz, terus, xyz, terus aba lagi. Maka, nanti outputnya itu daftar palindrom pertama tuh 2,0 sama dengan aba-aba. Nah, jadi cara kerja program ini itu seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama itu nanti kombinasi antara ABA dan XYZ itu hasilnya akan jadi ABA XYZ. Kombinasi antara ABA dan ABA hasilnya nanti adalah ABA ABA. Kombinasi antara XYZ dan ABA hasilnya nanti adalah XYZ ABA. Kombinasi antara ABA lagi dan ABA lagi di arah sebaliknya, maka hasilnya nanti adalah ABA ABA. Nah, dari hasil di atas itu hanya ABA yang merupakan palindrom. Makanya outputnya itu ABA. Nah, jadi untuk penjelasan outputnya, program menemukan palindrom ABA dari penggabungan string pada indeks 0,2, yaitu string pertama ABA dan string ketiga ABA. Indeks 0,2 menunjukkan bahwa palindrom tersebut dibentuk dari gabungan string pertama indeks 0 dan string ketiga indeks 2 dalam array. Nah, kita masuk ke SK2. Nah, pada SK2 ini, program yang ada di SK2 bertujuan untuk melacak posisi dalam sebuah grid 2 dimensi berdasarkan sejumlah instruksi yang diberikan pengguna. Setiap langkah dilakukan dengan mengikuti arah tertentu, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri, dan program mencatat posisi-posisi yang sudah pernah dikunjungi. Jika ada posisi yang dikunjungi lebih dari sekali, maka posisi tersebut dianggap sebagai posisi berpotongan yang akan disimpan dan ditampilkan. Untuk penjelasan kodenya,
kita langsung ke fungsi mainnya saja. Jadi di fungsi maksud saya di kelasnya saja. Jadi kelasnya itu namanya itu SK2 underscore 11 S3049. Nah, di dalam kelasnya ini terdapat beberapa metode. Jadi metode yang saya akan jelaskan itu pertama yang integer scanner. Jadi eh, guna metode ini adalah untuk meminta jumlah elemen array dari si pengguna. Nah, untuk yang fungsi main, eh, class ini tadi, ini fungsinya itu untuk, bagian ini tuh fungsinya untuk eh, menerima input dari si pengguna. Selanjutnya, untuk metode ini, eh, gunanya adalah untuk membuat array dengan panjang sesuai dengan input pengguna. Jadi, program meminta pengguna untuk memasukkan beberapa banyak langkah yang akan diambil. Input ini disimpan dalam variabel n dan kemudian array R dibuat dengan panjang n. Array ini akan menyimpan jumlah langkah yang harus diambil pada setiap arah. Selanjutnya, untuk metode ini, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah langkah yang diambil untuk setiap arah, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri. Nilai-nilai ini disimpan di dalam array R. Selanjutnya pada metode ini, jadi ini adalah inisialisasi, posisi, dan penyimpanan data. Jadi di sini X dan Y, variabel ini digunakan untuk melacak posisi saat, saat ini di grid 2 dimensi. Posisi awal ditetapkan pada 0,0 atau pusat. Untuk pusat dikunjungi, menggunakan set untuk melacak semua posisi yang sudah pernah dikunjungi. Set digunakan karena secara otomatis menghindari duplikasi. Selanjutnya, untuk posisi berpotongan, menggunakan list untuk menyimpan posisi-posisi yang dikunjungi lebih dari satu kali, atau posisi berpotongan. Pada awalnya, posisi 0,0 atau pusat ditambahkan ke posisi dikunjungi, karena posisi awal selalu dikunjungi. Selanjutnya, untuk metode ini, eh, arah variabel ini digunakan untuk melacak arah gerakan saat ini. Nilai 0 hingga 3 mewakili arah pergerakan. Jadi 0 itu mewakili atas, 1 mewakili kanan, 2 mewakili bawah, dan 3 mewakili kiri. Sedangkan D dan DY, array ini digunakan untuk memperbaharui posisi X dan Y saat bergerak. Misalnya saat bergerak ke kanan, DX arah akan menambah X sebesar 1, sedangkan DY tidak mengubah Y karena bergerak horizontal. Selanjutnya, pada metode ini, sampai sini, itu program melakukan iterasi melalui array R untuk setiap elemen array. Program akan menjalankan sebuah langkah sesuai dengan nilai yang ada di elemen tersebut. Jadi dalam setiap langkah, X dan Y diperbarui berdasarkan arah pergerakan saat ini. Posisi X dan Y diperbarui menggunakan nilai DY dan DY. DY dan DX. Nah, jika posisi baru sudah pernah dikunjungi, maka posisi dikunjungi dot contains posisi sekarang, maka posisi tersebut dianggap berpotongan dan ditambahkan ke posisi berpotongan. Jika posisi 0,0 dikunjungi kembali untuk pertama kalinya, setelah setelah awal itu diabaikan. Seperti
hanya untuk pertama kali saja seperti saat memulai di posisi awal. Jika posisi belum pernah dikunjungi, maka posisi baru ditambahkan ke posisi dikunjungi. Setelah selesai, dengan setiap arah, nilai arah diperbarui dengan arah tambah satu. eh, jadi seperti ini. Yang berarti setelah pergerakan ke kiri, program akan kembali bergerak ke arah atas dan seterusnya. Nah, untuk metode ini, eh, setelah pergerakan selesai, posisi terakhir XY ditampilkan, posisi berpotongan ditampilkan dalam urutan jika ada. Jika ada lebih dari satu posisi yang berpotongan, program akan menampilkan mereka satu persatu. Untuk demonstrasi penggunaan, sama seperti yang studi kasus pertama. Nah, misalnya kita input 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Terus enter. Jadi, eh, si 4 adalah instruksi pergerakan. 3 bergerak 3 langkah ke atas, 2 bergerak 2 langkah ke kanan, 3 bergerak 3 langkah ke bawah, dan 2 bergerak eh, 2 langkah ke kiri. Jadi, eh, nanti itu cara kerjanya itu nanti, jadi kan si nilainya itu dimulai dari titik pusat, itu 0,0. Nah, gerakan pertama, maka nanti akan bergeser ke 3 langkah ke atas, nanti posisinya akan berubah ke posisi 0,3. Selanjutnya untuk gerakan kedua, maka akan bergerak 2 langkah ke kanan, dan posisinya nanti akan berubah lagi ke 2,3. Dan selanjutnya untuk gerakan ketiga, dia akan bergerak 3 langkah ke bawah, dan nanti posisinya akan berakhir di 2,0. Terakhir, untuk gerakan keempat, dia akan bergerak ke 2 langkah ke kiri, dan nanti posisi akhirnya itu akan berada pada titik 0,0. Dan posisi ini sudah pernah dikunjungi atau berpotongan. Makanya nanti hasilnya adalah posisi terakhirnya adalah 0,0. Nah, selanjutnya kita masuk ke SK3. Jadi, tujuan program ini untuk membaca eh, beberapa string dari pengguna dan memeriksa apakah ada string yang merupakan penggabungan dari string-string lain dalam daftar tersebut. Jika ditemukan, maka program akan mencetak string-string tersebut. Untuk penjelasan kodenya, ini kode ini mengimpor seluruh pustaka dari Java Util seperti scanner, list, ArrayList, dan set yang digunakan untuk program. Metode scanner ini eh, digunakan untuk
Dari metode ini, metode ini digunakan untuk mengambil input dari si pengguna. Jadi pengguna nanti pertama-tama akan diminta untuk memasukkan jumlah string yang akan dimasukkan. Selanjutnya, program membuat sebuah array arg berukuran n untuk menyimpan string yang dimasukkan oleh si pengguna. Perulangan for digunakan untuk meminta pengguna memasukkan setiap string dan menyimpan ke dalam array arg. Selanjutnya, untuk metode ini, program membuat sebuah list bernama con concat- concatenated strings untuk menyimpan string yang merupakan hasil penggabungan dari string-string lain dalam array R. Perulangan ini berjalan untuk setiap string di dalam array. Jika string saat ini atau current merupakan hasil penggabungan dari string-string lain, maka string tersebut ditambahkan dalam con concatenated concatenated strings. Eh, untuk memeriksa apakah string merupakan hasil penggabungan, digunakan fungsi isConcatenation. Selanjutnya, untuk fungsi isConcatenation ini fungsi ini memiliki tugas untuk mengecek apakah target atau string yang sedang diperiksa dapat dibentuk dari string-string lain di array R. Pertama, dibuat sebuah set bernama set yang berisi sebuah string dari array R kecuali string target yang sedang diperiksa. Karena kita tidak ingin mengecek string terhadap dirinya sendiri. Kemudian, fungsi ini menggunakan fungsi rekursif untuk memeriksa apakah string target bisa dibentuk dari penggabungan string lain dalam set. Ini dia, fungsi rekursif can form. Nah, terakhir, eh, untuk metode ini, fungsi ini adalah inti dari pengecekan apakah suatu string bisa dibentuk dari string lain. Best case, jika target kosong, artinya semua substring berhasil ditemukan, maka kembali true. Untuk proses rekursi, program mengambil setiap prefix dari target, memeriksa apakah prefix tersebut ada di dalam set. Jika prefix ditemukan, fungsi akan memeriksa apakah suffix atau bagian setelah prefix juga dapat dibentuk dari string lain dalam set. Fungsi ini terus memecah string hingga seluruh bagian dari target dapat dibentuk. Jika keseluruhan target bisa dibentuk dari kombinasi prefix dan suffix yang ada di dalam set, maka fungsi akan mengembalikan true. Jika tidak, ada kombinasi yang memungkinkan untuk membuat target, fungsi akan mengembalikan false. Permisi. Maaf, ini ada sedikit kode yang kurang.
Tunggu ya guys, ngecas laptop dulu saya. Nah, kita coba untuk compile. Nah, eh, kita coba masukkan input 5 cat cat dog cats cats dog dogs. Nah, jadi eh, pengguna nanti diminta memasukkan 5 string. Nah, di sini saya masukkan cat, dog, cats, cats, dog, dan dogs. Nah, string cats, dog merupakan hasil penggabungan dari cats dan dog. String lainnya tidak dapat dibentuk dari penggabungan string lain. Jadi, outputnya nanti adalah cats, dog. Nah, untuk penjelasan outputnya, jadi program menemukan cats, dog adalah string yang bisa dibentuk dari penggabungan string lain, yaitu cats dan dog. Demikian penjelasan video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.